Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Mata Pena Podcast. Yang kali ini bersama saya Lydia dan ditemani oleh Bapak Abdullah Zakaria. Baik Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu untuk bisa mengobrol bareng kami hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang PENMARU, yaitu penerimaan mahasiswa baru. Tapi ini menurut pandangan salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di wilayah ini. Jadi kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Apa pandangan Bapak tentang peran STAI Natuna dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Natuna, Pak? Baik. Pertama, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah membuat saya harus menjadi narasumber pagi hari ini. Pertama, adalah kalau STAI kan salah satu komponen daerah yang sudah terbukti keberadaannya memang memperkuat SDM kita. Nah ini kan sudah ke tahun 23 yang kita baru peringati beberapa waktu yang lalu. Jadi semoga ke tahun 23 ini ya cara penerimaan mahasiswa pun supaya lebih selektif daripada biasa. Dan harapan itu mungkin bisa akan terjadi apabila ada dukungan dari semua pihak. Kami kira itu pandangan kami sementara. Bagaimana Bapak melihat kontribusi STAI Natuna terhadap pengembangan masyarakat dan ekonomi lokalnya, Pak? Kalau untuk pengembangan itu memang karena kita pertama faktor adalah daerah ujung utara yang dulunya kita sebelum kabupaten kan kita disebut orang yang paling ujung utara. Terus itu bagaimanapun juga artinya perdagangan positif memang ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah, saya kira itu. Selanjutnya, apa yang membuat Bapak percaya bahwa STAI Natuna ini dapat menjadi institusi pendidikan yang unggul di Natuna? Dilihat indikasinya adalah karena memang pada awalnya STAI berdiri itu kan masih ada di antara meskipun tidak semua orang mungkin disebutlah oknum pribadi yang agak meragukan. Cuma kan berjalannya waktu kan sudah banyak bukti sekarang membuktikan lapangan bahwa kemampuan para pendidik di STAI kemudian antusiasnya mahasiswa yang ikut serta itu membuktikan bahwa sudah dalam waktu itu dalam kekurangan tapi kita sudah mampu duduk rendah dengan STAI di daerah lainnya. Apalagi usulnya kita kan belum ada perguruan tinggi yang khusus membuka seperti orang-orang yang STAI yang waktu pertama membangun itu kan sepertinya memang pemberani. Orang-orang yang membangun STAI pada awal. Sekarang mungkin alhamdulillah kan sudah agak lebih berjalan dari pertama. Karena saya tahu dari pertama itu memang kita segala sesuatunya minim. Jadi syukurlah sehari ini bidang apapun STAI kan sudah menjadi orang terdepan sekarang nih. Kita lihat dan tuna-tuna. Bagaimana Bapak menilai kualitas lulusan STAI Natuna dalam menghadapi tantangan di lapangan? Ya kalau bicara kualitas, memang ada hal-hal tertentu yang sudah barang tentu meskipun andai kata konstitusi sekolah yang sudah berdiri puluhan tahun sekalipun, kalau kita mau cari di mana lemahnya pasti ada. Cuma artinya setiap tahun ada perbaikan. Nah, jadi kita melihat di situ harapan kita ke depan, hari ini ke depan. Sekarang tantangan itu tergantung siapa yang mana. Karena tantangan itu akan dapat dilihat bagaimana cara kita mengatasi. Yang penting bagi kita, yang saya lihat ini, tantangan itu harus ada, tapi bukan kita untuk lari ke tantangan. Tantangan itu harus kita atasi, itu yang penting.
Harus bagi dihadapi mahasiswa ya, Pak. ya. Jangan lari dari kenyataan. Apa saran Bapak untuk STI Natuna ini agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kepada mahasiswanya, Pak? Baik. Saran kita eh, melengkapi segala sesuatu. Pengalaman itu kan guru paling besar. Jadi pengalaman yang 23 tahun itu kan artinya sudah dapat kita memilah dan memilih. Kira-kira model apa yang lebih cocok bagi daerah kita. Misal, kita kan daerah yang jelas kita banyak laut dibandingkan daratnya. Nah, andai kata kita boleh nyarankan, khususnya di bidang ekonomi, tentunya para pendidik dan mahasiswanya, mari kita coba mulai memikirkan atau menggali potensi di bidang selain pada darat. Karena darat kita lokasinya sangat terbatas. Kemudian yang kita harus mengarah kepada kelautan. Kenapa di laut itu adalah pekerjaan yang paling efisien? Itu kalau di segang bidang. Kenapa demikian? Misal orang kita melaut, kerja nelayan, kita boleh cek dengan nelayan. Mereka tidak pernah memelihara ikan, ngasih makan. Tidak. Kalau kita di kebun, kita di darat, kita tanam dulu, tunggu beberapa tahun, baru berbuah. Itu pun berbuah masih ada kemungkinan makan ulat. Tapi kalau orang pemancing ikan, tanya dengan orang pemancing. Mereka tak pernah ngasih makan. Tahu-tahu pergi sore, pulangnya pagi besok, udah dapat ikan dan menghasilkan duit. Artinya itu kan pekerjaan instantan. Cuma jangan tergelabui oleh hal itu bagi generasi muda. Karena kami ini sudah merasakan hidup beberapa generasi dari tahun 60-an ke sekarang. Ini sangat harus hati-hati, apalagi dengan perkembangan kita sekarang. Dan kalau kita bicara laut, laut itu kan batas ada, tetapi dia tidak terbatas. Kenapa? Bisa ada dalam down, kan disebutkan gini, ada ikan dari Vietnam, kapal Vietnam masuk ke daerah kita, dia masuk mengejar ikan dari daerah dia masuk ke daerah kita. Kan kita juga boleh seperti itu. Nah, ini kan miris. Nah, ini maka berhubung kita ini adalah lembaga pendidikan, kita harus mengerti ekonomi syariah itu mendidik kita. Mendidik apa? Antara Allah dan hak akhirat. Maka kita memahami itu, maka dalam momentum haram ini pas nih. Kemarin kan kita memperingati 10 malam. Nah, kita lihat dengan yang terjadi antara lain kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu karena sudah tidak mampu lagi menghadapi umatnya, maka dia berpikir untuk melarikan dari jebakan para kafir pada waktu itu. Sehingga dia keluar dari kampungnya yang ramai pengikutnya, tidak tahan lagi dengan maksiat. Tapi apa? Allah tetapkan dia harus dilempar ke dalam laut. Nah, dari situ kita mengambil hikmah, kita semacam kita lah orangnya kalau kita memang lahir di Ranai ataupun tidak lahir di Natuna, tapi kita orang jadi Natuna sekarang, kita lah orang yang membangunnya itu. Nah, jadi kita optimis saja dengan kondisi yang ada, meskipun kondisi seperti apa. Walaupun Iran berperang, kita tidak berperang, masih aman. Tapi kalau di luar daerah, memang orang menganggap daerah kita ini adalah daerah yang terancam. Tapi yakinlah, kita tidak terancam, aman. Insya Allah. Aman. Selanjutnya, bagaimana Bapak melihat peran STI Natuna dalam mempromosikan nilai-nilai Islam dan keagamaan di masyarakat? Begini, ini memang menyangkut, pertama, di lembaga pendidikan, harapan masyarakat melihat dengan adanya STI, kalau sebut saja misal Anda semua adalah mahasiswi STI, orang masyarakat akan berharap, oh ini orang ini jadi tokoh agama, paham agama. Jadi kemampuan seorang mahasiswa itu, dia harus serba bisa. Kalau dia masuk kampung, orang tidak tahu nih kita ahli bidang ini, tidak. Pokoknya soal agama ahli semua. Dianggapnya seperti itu. Nah, jadi maka itu harapannya
Setai ini harus menyediakan menjadi lembaga yang dapat mengerti posisi akar rumput. Karena kita terdiri dari beberapa pulau. Dari pulau itu, dalam pulau itu sendiri ada kampung yang terpencil walaupun dia sudah terpencil sebelumnya. Sebut saja satu tempat, misal kalau kita sebut kampungnya kita tidak etis. Misalnya Pulau Senua misalnya. Pulau Senua itu menurut kita dari Sepempang sudah terpencil karena harus menyeberangi laut. Tapi di Pulau Senua itu sendiri dia ada kampung, ada daerah terpencil lagi. Itu potensi yang harus dilihat oleh SKN. Harapannya itu, kalau menunggu lembaga lain, pendidikan lain, fakultas lain, saya pikir belum waktunya, masih lambat. Karena Setai sudah lebih dulu, sudah 23 tahun, dari harapan masyarakat semakin tinggi. Itu sekira. Apa yang Bapak harapkan dari STAI Natuna dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya? Nah, kalau kita bicara mengembangkan penelitian pengabdian, ini memang suatu hal para pendidik dan anak didik, mahasiswa khususnya, mereka harus lebih sensitif. Kalau misal saja KKN, sebelum KKN harus ada tim mengawali masuk daerah tersebut. Apa karakter masyarakat di situ? Karena kita selain bahasanya meskipun satu pulau, lain kampung aja bahasanya berbeda. Maka dengan menyikapi berbeda itu nanti kita akan menemui hal yang di sini boleh, yang di sana tak boleh. Itulah yang disebut istilah saya sendiri itu kearifan lokal. Diatur kotak-kotak, padahal seharusnya kita bersatu. Itu menyangkut ada macam gagasan baru yang disebut Melayu Baru. Melayu Baru itu semangat kita, harapan kita begitu. Yang kira-kira tidak masuk di akal, mungkin karena kita belum tahu. Kita sedikit cek dulu apakah tak masuk di akal karena kita kurang tahu atau memang tidak boleh cari tahu. Itu harus mengerti dulu. Bagaimana Bapak menilai kerjasama antara STAI Natuna dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Ada dua hal. Kerjasamanya, pertama, kita berharap pemerintah harus membuka ruang lebih besar untuk para lulusan Setai. Meskipun sekarang kita akui memang sudah diberi peluang, tapi kita berharap peluang itu semakin melebar sesuai dengan perkembangan. Pertama, kedua, juga lembaga pendidikan Setai itu sendiri dia harus lebih banyak melihat buka prodi baru yang menyesuaikan kondisi daerah kita. Itu kira-kira. Yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa STAI Natuna agar dapat menjadi pemimpin perubahan di masyarakat? Ya, alhamdulillah. Kalau ini kan bagus tuh. Sebenarnya untuk kita Natuna, khususnya kalau dulu kan Natuna ini mungkin seumur kalian baru kenal. Kalau masa muda kami tak kenal Natuna. Kami tahu Pulau Tujuh. Pulau Tujuh. Natuna itu pun baru. Jadi untuk masyarakat Natuna, pesan kita, walaupun kita baru, tetapi sebenarnya kita sudah lama ada. Dibuktikan dengan dulu memang orang sebut Natuna ini dalam satu pengajian, Natuna Islamnya itu masih abang-abangan, sembarangan. Kenapa? Dia tak punya pondok. Itu alasan. Itu kurang lebih di tahun 90-an. Kami sedang pengajian di masjid. Waktu itu saya bantah. Kalau Islam itu dianggap kurang lebih aja di Natuna, perlu kita ingat sejarah. Natuna ini orangnya sebelum ada pondok, sebelum kita di sini kenal dengan pondok pesantren, orang tua kita sudah mengajar ngaji segala macam dari rumah ke rumah.
apabila kita berjalan antara maghrib dan isya dalam satu kampung, kita mesti dengar orang ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Tapi saat ini itu bedanya dulu dengan sekarang. Kalau kita lewat dalam sekampung maghrib isya, saya pikir paling-paling 20% kita dengar suara pengaji anak-anak. Kenapa? Paling-paling bunyi TV. Sebenarnya bagi generasi tua ini melihatnya miris karena budaya kita sudah berubah. Nah, kedua, rasa bertanggung jawab jadi kurang. Para ibu-ibu, lah ada yang ibu-ibu belum nih? Belum, Belum. Lo jadi ibu. Nah, kalau ibu-ibu itu nanti dia merasa kurang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Kenapa? Kalau anak ngaji cukup TPQ sudah. Jadi oleh sebab itu harapannya kepada mahasiswi dan mahasiswa yang mahasiswi benar memang kata orang dulu sekolah tinggi-tinggi pun ke dapur juga. Memang dapur itu tak bisa tinggal kalau kita masih mau makan. Nah, kalau itu tak mau makan lagi, baru kita tinggal dapur. Dan tidak ada pantangan, tidak ada ayat, dan tidak dapat disebut bahwa orang laki-laki itu ke dapur bid'ah. Tidak. Kan halal semua. Masa orang laki kan halal dimakan. Maka untuk itu, apa dia mahasiswa, mahasiswi, pesan saya, siaplah Anda itu menjadi orang serbaguna di tengah masyarakat. Tak pilih lelaki dan perempuan. Jadi kalau lulus selesai, kalau memang kita pas sampai di kampung, tak ada orang memandikan jenazah, walaupun kita belum umur, lagi-lagi semacam kalian mahasiswa ini, mampu mandi jenazah. Kira ada yang belum nih? Maka itu itu harus ada. Kalau enggak, kita betapa miris. Ya, ayah kita meninggal, mak kita meninggal. Orang lain yang memandikannya. Padahal mak kita, ayah kita, yang tukang mandi kita. Nah, jadi betapa sayangkan orang tua sudah membiayai kita sampai ke perguruan tinggi, lembaga siapkan, memandikan orang tua saat anak meninggal, orang lain dilepas. Nah, ini kenyataan dan tidak bisa dipungkiri karena yang hari ini kita masih sehat, masih muda, akan tua. Atau kalau ada doa yang dapat melepaskan supaya tak jadi tua, saya mau belajar. Kalian nanti ini pasti jadi rancang kami. Kami ini artinya dulu merasa sehat dan bugar. Sekarang alhamdulillah masih dapat ketemu di kampung itu ada namanya sekolah tinggi. Nah, mudah-mudahan tidak salah dengar nih, ini saya akan meningkat derajatnya menjadi fakultas ya. Nah, jadi, semoga rencana itu berjalan terus seiring dengan kita itu jadi fakultas, kemudian kita jadi provinsi, kemudian peluang anak-anak kita yang dari serta ini semakin terbuka. Peluang itu ada kalau kita mempersiapkan SDM kita. Peluang itu terkadang dia tak bisa berbaca dari awal. Karena peluang itu dia tidak terlalu jujur. Yang jujur dalam dunia hanya air dan tanah. Kalau peluang itu sama dengan angin. Kenapa? Angin, tak ada yang nampak angin kan? Tapi kan tahu adanya tuh. Nah, tahu adanya, kita nampak. Itu peluang. Artinya kalau masih muda, kita punya pendidikan, pemerintah masih aman, itu ada peluang. Cuma kita jangan terpaku peluang kepada nak ingin cakap sikit-sikit nak honorer. Bukan itu. Kita bukan peluang. Nah, jadilah pengusaha muslim yang disertai penguasa ekonomi, sertai kuasa pendidikan, sertai. Kan baru ada rasa bangga kita menginjak bumi kita dan tenang. Saya kira itu mungkin pesan untuk kawan-kawan kita disertai dan juga kepada para dosen. Kita syukur ini sudah S2 semua terus dosen dia, bahkanlah doktor pun ada ramai, termasuk Pak Umar kita lah doktor, dan syukur beliau kan berjuang keras. Nah, jadi syukur untuk gagasan beliau kita ini ada sekolah tinggi.
Itu tadi pandangan dan penjelasan dari Bapak Abdullah Zakaria. Terima kasih banyak Pak atas pesan-pesan yang Bapak sampaikan. Untuk kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, sangat penting untuk menjadi tokoh yang bermanfaat di masyarakat. Semoga kita juga bisa menjadi pendidik untuk generasi-generasi selanjutnya dan juga pembawa kebahagiaan untuk banyak orang. Baik, itu saja podcast kami pada hari ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.